Swastiastu. Halo semuanya, terima kasih sudah mau mengklik dan menonton video kita kali ini. Nah, di video kita kali ini kita akan melakukan sebuah podcast. Sebelum kami memulai, izinkan kami meminta maaf jika nanti ada salah perkataan dan ada ucapan yang tidak pantas untuk didengar. Jadi mohon dimaafkan. Perkenalkan, nama saya Aldi. Saya Excel. Kita berdua dari kelas X8. Ya. Kali ini kita akan melakukan sebuah podcast dengan mengambil tema atau judul geografi. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang geografi, sebenarnya kita sudah melakukan geografi itu di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kebanyakan orang baru menyadari bahwa kegiatan atau aktivitas yang mereka lakukan termasuk ke dalam geografi saat mereka memasuki masa sekolah, yaitu saat SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Dan kita berdua adalah salah satu dari kebanyakan orang tersebut karena kita baru mengetahui bahwa aktivitas yang kita lakukan termasuk ke dalam geografi saat kita memasuki masa SMA. Oke. Jadi mari kita membahas apa sih ilmu geografi itu. Nah, nanti untuk sistemnya nanti Excel yang akan bertanya kepada saya dan saya yang akan menjawabnya. Jadi yuk kita mulai podcast. Ya. Coba dong bro, ceritakan kapan sih geografi itu pertama kali ditemukan dan jelaskan. Jadi geografi itu pertama kali muncul pada abad ke-300 sebelum Masehi di Yunani. Ketika bangsa Yunani melalui masa Eratosthenes, tolong dikoreksi jika salah, yang memperkenalkan geografi sebagai gambar atau tulisan di permukaan bumi. Jadi secara etimologis, geografi berasal dari bahasa Yunani, dari kata geo yang berarti gambaran dan dari kata geo yang artinya bumi dan grafia yang artinya gambaran. Jadi geografi itu dapat didefinisikan sebagai studi yang mempelajari suatu tempat dan interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Tentu ilmu geografi ini semakin lama pasti mendapatkan banyak sekali perkembangan. Ada banyak sekali tokoh yang mengembangkan ilmu geografi ini. Salah satunya adalah Ptolemeus. Beliau adalah orang yang pertama kali mengenalkan peta kepada kita. Yang kedua, selain di Yunani, geografi berkembang atau menyebar ke di mana saja. Nah, tadi kan pertama kali di Yunani. Pada abad pertengahan, geografi ini dikembangkan oleh bangsa Arab, yaitu ada Idrisi, Ibnu Battuta, dan Ibnu Khaldun. Mereka ini sudah berkelana ke berbagai penjuru negeri untuk menambah pengetahuan mereka tentang dunia. Dalam satu buku, Travel in Asia and Africa pada tahun 1325 sampai 1354, Ibnu Battuta itu mendeskripsikan tentang alam lingkungan yang ia kunjungi sekaligus dengan aspek budaya, ekonomi, dan politik suatu masyarakat di negara tersebut. Pada abad pertengahan, ada seorang penjelajah pada akhir abad pertengahan ada seseorang penjelajah asal Italia yang bernama Marco Polo yang juga mendokumentasikan perjalanannya ke berbagai penjuru Asia hingga sampai ke Cina melalui jalur Sutera. Pertanyaan ketiga, terus kan kita juga mempelajari geografi di Indonesia. Nah, kalau begitu bagaimana cara geografi masuk ke Indonesia? Jadi geografi itu pertama kali masuk ke Indonesia itu diperkenalkan oleh seorang tokoh yaitu bernama Alfred Russel Wallace. Beliau adalah seorang naturalis asal Inggris. Wallace ini sudah menjelajahi Malaka, Singapura, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Ambon hingga Papua pada tahun 1854 sampai 1862. Kisah perjalanan Wallace ini sudah ditulis pada buku yang berjudul The Malay Archipelago yang diterbitkan pada tahun 1869. Beliau juga mengenalkan sebuah teori, yaitu teori garis Wallace dan garis imajiner yang mengelompokkan flora dan fauna berdasarkan wilayah di Indonesia. Pertanyaan keempat, jadi dari yang saya
tangkap geografi ada kayak neliti gitu. Kan kalau nggak salah, saya ingat ada objek studi geografi. Coba dong jelaskan apa itu. Iya, betul. Selanjutnya itu ada objek studi geografi. Jadi objek studi geografi adalah cara mempelajari atau menganalisa. Nah, di objek studi geografi ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada objek material dan objek formal. Contohnya kelima, itu kan ada objek material. Apa sih objek material itu? Dan kalau ada, kasih juga dong contohnya. Jadi, objek material itu adalah hal pokok yang dapat diamati dan dipelajari dalam geografi yang bersifat nyata dan bendawi. Jadi, yang dipelajari di objek material ini adalah fenomena geosfer atau peristiwa alam pada bumi yang meliputi atmosfer atau udara, litosfer atau batuan, pedosfer atau tanah, biosfer atau flora dan fauna, hidrosfer atau air, dan antroposfer atau manusia. Contoh dari objek material ini sudah sering kita temukan pada kehidupan sehari-hari, yaitu adalah gempa bumi. Pertanyaan keenam. Nah, tadi kan objek material. Kan udah sekarang, coba dong jelaskan apa itu objek formal sama contohnya. Secara singkat, objek formal adalah cara memahami atau menganalisa fenomena geosfer yang terjadi di permukaan bumi. Contoh dari objek formal ini adalah kajian tentang gunung berapi. Jadi, nanti isi dari kajian ini mencakup tentang karakteristik, usia, struktur, tipe letusan, dan dampaknya. Pokoknya di objek formal ini adalah cara memahami atau menganalisa kita terhadap suatu fenomena. Pertanyaan ketujuh, setelah objek studi geografi, apalagi sih yang dipelajari di geografi? Selanjutnya itu ada aspek ilmu geografi. Secara singkat, aspek ilmu geografi itu adalah cara memahami atau menilai suatu fenomena. Sama halnya dengan objek studi geografi tadi. Aspek ilmu geografi itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada aspek fisik dan aspek sosial. Pertanyaan ke-8, coba dong jelaskan apa itu aspek fisik. Nah, aspek fisik adalah aspek non-manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia, atau singkatnya adalah kondisi alam. Di aspek fisik ini mencakup 3 hal, yaitu aspek topologi atau terkait dengan letak, luas, tempat, dan bentuk suatu wilayah. Lalu aspek biotik terkait dengan flora dan fauna. Lalu aspek abiotik terkait dengan kondisi air, tanah, dan iklim. Contoh dari aspek fisik ini adalah seperti bentuk muka bumi, perairan, dan keadaan udara. Pertanyaan ke-9. Nah, aspek fisik kan sudah. Sekarang coba jelaskan dong apa itu aspek sosial. Nah, aspek sosial ini berkaitan dengan tempat lain dan cara manusia hidup serta interaksi dengan lingkungannya. Jadi yang dipelajari di aspek sosial ini seperti kondisi ekonomi, budaya, politik, dan kondisi sosial suatu masyarakat. Contoh dari aspek sosial ini seperti kerjasama antar negara, migrasi, dan degradasi budaya. Untuk selanjutnya, kan tadi sudah Excel yang bertanya, sekarang tidak saya yang bertanya dan Excel yang menjawab. Saya akan menjawab. Nah, Sini. jadi apa sih itu pendekatan geografi? Pendekatan geografi merupakan peristiwa yang terkait dengan gejala atau fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 3 pendekatan yang menjadi cara berpikir geografi. Jadi bisa nggak disebutkan apa saja itu? Bisa. Yang pertama, pendekatan keruangan atau enggak spatial approach. Yang kedua, pendekatan lingkungan atau ekologi, ecological approach. Yang ketiga, pendekatan kompleks wilayah.
region complex approach. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan pendekatan ke ruangan dalam geografi? Pendekatan ke ruangan atau biasa disebut spasial adalah pendekatan dalam geografi yang menganalisis gejala atau fenomena dari sudut pandang penyeberangan dalam ruang. Yang keempat, apa itu konsep dari geografi? Konsep geografi adalah cara memandang geografi terhadap bumi sebagai tempat tinggal makhluk hidup dan bahan sebagai suatu cara untuk menginventarisasi fenomena yang tersebar di permukaan bumi. Jadi ada berapa sih dari konsep geografi itu? 10. Ya. Sebutkan 10 dari konsep geografi tersebut. Yang pertama lokasi, yang kedua gerak, yang ketiga keterjangkauan, yang keempat pola, yang kelima morfologi, yang keenam aglomerasi, yang ketujuh nilai kegunaan, yang kedelapan interaksi atau interdependensi, yang kesembilan diferensiasi areal, yang 10 keterkaitan ruang. Nah, selanjutnya, apa sih itu prinsip geografi? Prinsip geografi adalah prinsip yang dipakai sebagai landasan untuk menjelaskan sesuatu fenomena yang terjadi. Selanjutnya, sebutkan ada berapa prinsip geografi itu? 4. Sebutkan dong keempat prinsip geografi tersebut. Yang pertama prinsip persebaran, yang kedua prinsip literasi, maaf kalau salah ngomong, yang ketiga prinsip deskripsi, yang keempat prinsip kronologi. Baik, nah jadi terima kasih sudah mau membantu saya untuk menjelaskan tentang materi kita hari ini, yaitu geografi. Nah, sekian dulu dari podcast kami berdua tentang geografi. Jadi seperti yang di awal tadi, mohon maaf jika ada salah kata, salah pengucapan, dan ada kata-kata yang tidak enak didengar. Maaf kalau saya ngomongnya agak belepotan dikit. Ya, oke. Baik, mari kita akhiri sesi podcast hari ini. Akhir kata kami ucapkan Om Santi 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 Om.